jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema doa-doa pembasmi setan. Masya Allah tadi sebelum iklan ada yang pantun, cakep banget pantunnya. Tapi jangan diulang. Jangan diulang, gak seru ya. Kalau diulang lagi gak seru. Hilang momennya. Iya. Nah tapi saya mau lanjut yang tadi karena ada pertanyaan saya. Saya tuh sekarang tuh sering nonton berita, sering nonton kadang suka ada berita-berita yang menyeramkan gitu. Menyeramkannya bukan apa-apa tapi ini masalah fitnah gitu. Nah itu kan namanya manusia tuh aduh menyeramkan sekali. Pertama dosanya terus juga akibatnya kepada kehidupan kita. Nah ada gak sih Ustadz doa supaya kita itu dijauhkan dari fitnah. Karena fitnah juga kan hasutan dari setan. Nah mohon penjelasannya guru silakan. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz. Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita diajarin doa-doa di Islam itu indah. Doa-doa mohon perlindungan dari gangguan setan. Apalagi yang namanya fitnah, otomatis ada asutan daripada setan. Dan setan itu kan sifat. Setan itu adalah sifat yang menghasut, yang menyebarkan keburukan, yang membuat was-was minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dan dari setan menginformasikan kepada manusia sehingga manusia itu menyebarkan fitnah dan sebagainya. Pertanyaannya, bisa nggak kita terlindung dari mereka seperti itu? Apalagi sekarang kan lebih cepat karena ada sosial media kan. Betul. Nah ada sosial media, gambar tidak sesuai penerangan, apalagi ada gambar tidak ada penjelasan di bawah orang bingung juga. Banyak yang begitu. Betul. Baiklah, saya kasih doanya. Mau? Mau dong. Ikut semuanya. Aku baca dulu ya. Boleh. Allahumma inni. Allahumma inni. Oh sekalian ya baca bagus. Allahumma inni. Allahumma inni. A'udzubika. A'udzubika. Min azabil qabri. Min azabil qabri. Wa min azabil nar. Wa min azabin nar. Wa min azabin nari jahannam. Wa min azabin nar jahannam. Wa min fitnatil mahya. Wa min fitnatil mahya. Wa mamati. Wa mamati. Wa min fitnatil Masyihid Dajjal. Masyihid Dajjal. Mohon izin, mohon maaf, harusnya kita baca ini, bagusnya kita baca sesudah tahajud di malam hari. Dan ini juga bagian daripada doa ketika tawaf dan sebagainya. Jadi banyak. Doa ini reaksinya ada di mana-mana. Jadi yang di rumah boleh cari aja doa terhindar dari fitnah. Pasti langsung kita bisa dapatkan. Dan banyak di buku-buku doa. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan. Karena kehidupan ini kita tidak mungkin terlepas daripada fitnah. Kalau saya mau jelaskan lagi lebih dalam artinya. Bahwa ya Allah sesungguhnya aku berlindung padamu. Dari azab jahannam. Azab kubur. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan dari fitnah keburukan. Fitnahnya Dajjal. Dajjal itu kebohongan. Jadi bisa jadi ada dua Dajjal. Dajjal kecil dan Dajjal besar. Kalau Dajjal kecil adalah kebohongan yang merebak. Biasanya kalau kita, maaf saya masih ingat orang-orang dulu. Kalau sekarang sudah jarang saya dengar kata-kata itu. Dasar Dajjal banget dia. Itu. Atau masih ada? Masih ada sih. Masih ada. Oh. Saya satu malah populer lagi. Oh populer lagi. Iya. Aku jarang sih Itu biasanya kalau orangnya tuh udah jahat banget gitu. Dajjal banget. Dajjal itu kebohongan. Jadi simbol daripada kebohongan adalah Dajjal. Dan kebohongan yang terbesar adalah kebohongan yang bermata satu. Mudah-mudahan kita tidak ketemu. Saya berdoa mudah-mudahan saya tidak ketemu. Mau ketemu? Nauzubillah. Saya tidak mau ketemu. Dajjal yang super besar itu kebohongan yang terbesar. Maka dianjurkan untuk senantiasa membaca doa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari segala macam fitnah. Fitnahnya kubur, fitnahnya neraka jahanam, fitnahnya kehidupan, fitnahnya kematian, dan fitnahnya Dajjal. Waduh, Masya Allah doanya bagus banget ya. Ya. Tadi doa apa berarti kalau misalnya jamaah tadi gak sempat mencatat? Bisa, doa terhindar dari fitnah. Doa terhindar dari fitnah. Dan banyak kok di buku-buku doa ada. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Nah sekarang saya mau tanya ke Ustadz Syam, ini perihal hal-hal yang sering saya lakukan nih. Ustadz mohon izin nih, saya itu kalau misalnya lagi sholat kadang ini suka gak fokus. Kadang suka tiba-tiba kepikiran apa gitu.
Terus mungkin juga jadinya sholatnya nggak husu. Nah ini apakah ini tuh gangguan dari setan, gangguan jin? Ada nggak sih doa supaya sholat kita itu husu supaya dijauhkan dari godaan setan? Mohon penjelasannya guru. Tunggu dulu dijelasin. Kenapa? Mumpung ini, kemarin ada yang nanya. Apa tuh? Kalau kita sholat lagi ingat apa? Tulisannya, bacaannya atau Allah? Wah pas banget nih. Kadang fokus Ustaz, sama lebih bacanya. jelasin lagi dulu. Boleh Siap. silakan Jangan sampai guru. Pas banget. kita salat lalu mengingat tulisan. Berarti kita Nggak Fokusnya husu ke dong, ya. tulisan. Menyembah Fokusnya sama tulisan tulisan. Aduh, nauzubillah. sekalian Ustaz. Silakan. Aduh, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Maulana Ustaz. Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka subhanallah ketika ditanyakan tentang biasanya sholat kurang fokus, hampir seluruh jamaah Islam itu indah, bahkan kami pribadi pun mengalaminya gitu. Bahkan seorang sahabat baginda Nabi SAW juga mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya, ya Rasulullah kadang nih nggak fokus. Betul. Kadang nggak fokus dalam sholat. Gimana ya supaya bisa lebih fokus lagi? Maka Nabi mengajarkan dalam satu riwayat untuk berta'awudz dan sambil meludah 3 kali ke kiri. Jadi meludahnya bukan meludah yang besar, tapi meludah seakan-akan ada angin yang keluar. Misalnya dalam sholatnya, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu. Enggak selesai, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu biasanya. Jadi menghindarkan daripada gangguan syaitan dan mengembalikan fokus kepada apa yang kita sedang lakukan, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada lagi doa yang terdapat dalam Al-Qur'an sebenarnya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika, dan juga ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ayyahdurun, daripada datangnya mereka kepadaku. Surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai ayat 98. Jadi baca doa ini, kapan baca doanya? Biasanya diajarkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali mengatakan sebelum sholat, setelah engkau berwudu, membersihkan semua najis, kemudian engkau bersuci, tohara, kemudian engkau berwudu, kemudian pakaian bersih dari najis, tempat bersih dari najis, kemudian engkau berdiri tegap menghadap kiblat, bacalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, kemudian menambah daripada Al-Quran surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, baru kemudian takbiratul ihram. Ustadz bid'ah Ustadz, menambah-nambah ibadah. Lah, dia kan di luar sholat, orang belum takbir. Ya, kecuali kalau udah takbir baru ditambah-tambahin, baru bid'ah. Ini belum takbir. Jadi waktunya itu sebelum takbir. Sebelum takbiratul ihram, bacaan nas. Kenapa di situ ada minal jinnati wan nas yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi dari guru kita Ustadz Maulana, ketika kita sholat apa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah diri kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita ingat? Yang kita ingat adalah makna daripada ayat-ayat itu. Bukan tulisan daripada ayat-ayatnya. Makna daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah. Iya, pujian bagi Allah. Ngapain saya minta dipuji? Saya di dalam mesin sama aja. Saya punya jabatan di ujung sana, nggak punya jabatan, sama aja saya di dalam sini. Ar-Rahmanir Rahim. Sayangnya Allah sama saya ini. Berapa kali saya bermaksiat tapi rezekinya tidak putus-putus. Subhanallah. Malik Yaumiddin. Yakin banget saya bahwa hari kiamat itu ada. Nah, ada keyakinan-keyakinan dan itu harus dilatih. Bukan sekali dua kali langsung bisa, tapi latihan fokus, latihan khusyuk. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi sebelum takbir baca dulu tadi. Betul, sama-sama kita baca. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Di surah Al-Mu'minun ayat 97 dan Sampai 98. 98. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah Catat jamaah. surah Mudah-mudahan Al-Mu'minun surah Al-Mu'minun 97 dan 98.
Surah ayat 97 dan 98. Nah jamaah masih banyak lagi nih doa-doa penting seperti yang sudah kita bahas sama guru-guru kita. Tapi ini sepertinya nih jamaah udah kepo banget nih, udah pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan ini sudah dipilih oleh tim kreatif Islam Itu Indah. Dan ini pertanyaan pertama masuk melalui Instagram dari @duwiwulan666. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, doa apa sih yang bisa mengingatkan suami supaya ingat dengan anak-anaknya? Setan apa yang menutupi hatinya sehingga melupakan anak-anak dan istrinya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Waduh, ini supaya suaminya ingat sama anak. Ustadz Maulana boleh dijawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa sebenarnya ketika ada suami yang lupa dengan tanggung jawab, lupa dengan anak, kita yang paling pertama sebenarnya jangan berburuk sangka dulu. Ada doa yang paling bagus sebenarnya kita bacakan yang langsung dihafal. Baik. Surah Al-Fatihah 41 kali dibaca sesudah maghrib. 41 Pas kali. ihdinas siratal mustaqim, niatkan untuk suami supaya ingat tanggung jawabnya. Ada juga doa supaya melembutkan dan membuat sabar. Yuhibbunahum kahubbillahi wallazina amanu asyaddul ubbanilah. Artinya, ya Allah, mereka mencintaimu, memujimu. Ya Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepadanya. Jadi doakan dia banget supaya lembut hatinya. Betul. Nana cintai Allah sehingga bisa mencintai keluarganya. Ya, Masya Allah. Ada kok di dalam surah ini, surah Al-Baqarah. Ayat berapa Sasam tadi? Surah Al-Baqarah ayat 165. Masya Allah. Betul, karena Allah maha membolak-balikan hati manusia ya. Baik, Alhamdulillah mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari @Instagram Mega Febrianti 7. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gimana ya cara untuk menghentikan mimpi buruk. Saya sudah baca doa sebelum tidur, doa terhindar dari mimpi buruk serta surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan ayat kursi. Tapi masih ada, tolong penjelasannya. Jazakumullah khairan. Baik, boleh dijawab oleh Habib Usman nih, pas banget. Silakan, Nah ini Habib. menarik nih. Menarik Orang banget tuh nih. ditanya sebelumnya itu nonton apaan? Apa yang biasa dilihat? Kesemsem sampai ke bawah tidur biasanya. Oh iya. Ya kan? Gara-gara Mau dibaca nonton. apapun nggak bisa. Alam bawah sadarnya ya. yang Iya. membawanya. Nah makanya nonton yang benar, lihat yang benar, doa juga yang benar. Dan Nih juga orang mau nonton Habib nih Bib. Makanya berdiri. Orang mau Habib nonton boleh dijawab Habib sambil nih. berdiri nih, gak sabar nih ambil jawab. diri aja deh Ustaz Sam, Silakan. Bang Mikdad, Ustaz Maulana. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana cara menghentikan mimpi buruk? Mimpi buruk ini biar berhenti. Caranya gimana? Apa sih yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita tuh harus tahu. Kalau misalkan Ustadz Maulana yang baca, Ustadz Sam yang baca, ya kan baru baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan baca ayat kursi atau baca kulhu al-falaq an-nas, kabur semuanya. Tapi kita nih yang banyak dosa baca, apakah bisa kabur setannya? Ini menarik. Masuk rumahnya aja udah nggak baca doa, nggak assalamualaikum, nggak bismillah, nggak lain sebagainya. Bagaimana mau keberkahan dalam rumahnya? Bagaimana rumahnya mau berkah dalam rumahnya aja tidak dibacakan, nggak baca Quran, nggak ngaji, ya kan? Atau baca bacaan yang lain. Nah, oleh karena itu manusia yang hebat, manusia yang pintar adalah bagaimana caranya biar dirinya ini atau keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal yang pertama adalah ketika masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah salam yang dimana salam tersebut akan mengusir daripada setan yang ada dalam rumah tersebut. Dan yang kedua, ketika masuk dalam rumahnya, maka niatkan dalam dirinya, ya Allah ini tempat tinggalku, ini adalah rumahku, lindungilah rumahku ya Allah dan berikan keberkahan dalam rumahku. Dan yang ketiga apa? Ketika mau tidur, dia berdoa kepada Allah, doanya yang khusyuk. Jadi kalau bisa ambil wudhu dulu, menghormatin daripada bacaan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca apa? Biasanya kalau sebelum baca kami diajarkan oleh orang tua kami dan guru-guru kami tawasul dulu kepada Rasulullah SAW. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim khusus Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baitun sari wa sahari. Bismillahirrahmanirrahim khusus anbiya wal mursalin wal salihin wal aimatul mujtahidin wal amilin. Nah, bacalah kalimat-kalimat tersebut. Yang dimana kalimat tawasul tersebut adalah untuk keberkahan daripada diri kita dan keluarga kita. Dan yang kedua apalagi? Baru baca. Ketika baca Al-Fatihah, baca 11 kali. Habis itu baca selawat 11 kali. Baru baca kulhu 3 kali. Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali.
Terus habis itu baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai selesai berapa ayat tuh biasanya? 5 ayat. Habis baca 5 ayat selesai, habis itu lanjut lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard atau baca ayat kursi dulu. Habis baca kursi baru baca akhir daripada Quran surat Al-Baqarah. Ketika membaca tersebut berharap kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dan keluarga aku. Bila perlu siapin air 1 ember, ya kan? 1 ember disiramin keliling rumahnya. Atau siapin air putih 1 gelas atau 2 gelas diminumkan untuk dirinya dan juga diusapkan ke badannya, kepalanya, semuanya. Berharap ya Allah lindungi dan jaga diriku ya Allah. Ketika baca tersebut, maka harapannya apa lagi nih? Harapannya ya Allah agar dijaga keluarganya dan juga makan daripada makanan yang halal. Kan kita kan tahu manusia itu punya energi dalam dirinya. Manusia itu punya kekuatan dalam tubuhnya. Kekuatannya apa? Kalau dia berdoa kepada Allah, dia munajat kepada Allah, dia makan makanan yang halal yang berkah, doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau dia mencari yang haram, segala sesuatu yang haram, dia doa angkat tangan juga belum tentu dikabulkan. Oleh karena itu seringlah dekat-dekat dengan orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah dan dekat orang yang alim, hadir ke majelis salim, keberkahan tiada tara akan didapatkan oleh mereka yang mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang menarik. Mikir mana? Kita asik dengerin tausiah Habib. Lagi husu dengerin. Tadi Habib lagi husu nih kok gak ada. Aduh, Pakai selet-selet. Saya kaget loh Mikdad. Astagfirullahaladzim. Ya Ente Allah. kenapa lagi? aduh. Ente kenapa lagi? Habib guru-guru mohon izin ya tadi saya habis dari toilet. Saya nggak kuat. Terus tapi tiba-tiba pas saya lagi buang air, lampu toiletnya tiba-tiba mati. Ya. Mati sendiri. Astagfirullahaladzim. Aduh saya jadi ya takut Allah banget. Mikdad, kenapa? Aduh. Begitu aja takut, ya Allah. Saya tuh bukan takut tapi ini apa ya? Kaget. Tapi serem banget. Semuanya gelap Lagian banget. orang lagi tausiah lari ke Habis gak kuat toilet. Ustaz Syam, tadi saya juga mohon izin. Aduh, ini sebenarnya ada gak sih Ustaz nih guru-guru supaya kita itu ada doa supaya kita gak digangguin. Misalnya di tempat gelap gitu, supaya gak digangguin sama setan-setan gitu. Ada gak sih doanya? Mau tahu dong? Awas ada. Astagfirullahaladzim. Awas Ada apa? Ada Ada apa? Ada doanya. Ya Tapi Allah. setelah yang satu ini. Ustaz kirain ada apa? Ya udah deh setelah yang satu ini jamaah. Ustaz bikin jantungan aja. Jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.